Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menjelaskan lanjutan dari pembelajaran 5 kemarin, yaitu kita meranjak ke pembelajaran 6 pada subtema 2 ini. Jadi nanti ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema 2. Setelah ini pertemuan berikutnya yaitu penilaian harian kedua. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, apakah kalian pernah bekerja sama dalam orang yang berbeda-beda? Nah, sikapnya apa? Nah, tentunya kalau kita tidak mempunyai sikap saling menghargai, tentunya pekerjaan yang bekerja sama itu tidak akan mudah cepat selesai seperti itu. Nah, ini ada bacaan, ini saya bacakan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Jadi ini walaupun berbeda-beda, mereka tetap bekerja sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakiak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Ini setelah membaca ini ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah ini nanti silakan dikerjakan. Bagaimana pendapatmu tentang Udin, Edo, dan Beni ini? Mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap mau bekerja sama. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Jadi, jika kalian pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, ceritakan bagaimana. Tetapi jika belum pernah, untuk kedepannya bagaimana kalian jika suatu hari nanti mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama? Apa sikap yang kalian tunjukkan? Seperti itu. Soal nomor 3, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Dan setelah membaca materi cerita di atas, apa yang dapat kamu pelajari? Seperti itu. Nah, ini untuk yang bagia, ini lomba bagia kemarin di pembelajaran ketiga. Ini lanjut ke bawah. Nah, ini, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang ini di pembelajaran sebelumnya? Apa hal yang penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Setelah itu buatlah ringkasan. Nah, ini hanya sekedar saya menjelaskan ringkasan saja. Apa itu ringkasan? Nah, ini boleh dicatat di buku tematiknya. Ini kan di setiap anak mempunyai buku satu-satu, tetapi itu kan dipinjami oleh sekolah. Jadi silakan dicatat di buku tulisnya. Cara membuat ringkasan, langkah yang pertama membaca naskah asli. Jadi membaca cerita tersebut dahulu dibaca. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan, intinya cerita itu tentang apa. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Mengetahui maksud dan sudut pandang. Lah ini penulis ini maksud untuk menulis naskah ini apa? Itu setidaknya harus diketahui untuk membuat ringkasan. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Gagasan utama itu bisa dengan gagasan pokok. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok.
Kemarin di materi tema 1 ini kita sering menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi inti gagasan pokok itu kan inti dari sebuah paragraf. Dari itu kita mempunyai gagasan yang lain, itu intinya kan di situ. Jadi dikembangkan sendiri. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi tidak bolak-balik, tetapi urutannya harus runtut. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Jadi kalau membuat ringkasan dengan mencatat beda. Kalau mencatat itu berarti sama persis dengan naskah aslinya. Tetapi kalau ringkasan itu sudah ada kalimat baru atau kalimat kalian sendiri. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi kata-katanya itu diganti dengan kata-kata kalian sendiri. Kalau dalam bentuk tulisan itu kan sudah jelas yang membuat orang dewasa pasti tata letaknya berurutan. Tetapi kalau kalian masih kelas 4, tentu kalimatnya masih acak-acakan, itu tidak masalah untuk pembelajaran seperti itu. Yang keempat, ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Nah, ini maksudnya dalam kalimat tunggal itu ya seperti ada kalimat paragraf seperti itu. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Jadi kalimat itu kan ada beberapa frasa atau gabungan kata itu disingkat, disingkat lagi. Jadi lebih ke intinya seperti itu. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, nanti cara membuat ringkasan ini dicatat, caranya saja bagaimana. Ini kalau kalian mau mencoba disilakan. Kiranya cukup penjelasan saya di pembelajaran ke-6 ini. Jangan lupa tetap belajar dan selalu cuci tangan. Pertemuan berikutnya kita ada penilaian harian yang kedua di subtema 2 ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.